Dan saya tidak akan ragu dengan Pak Ketua DPRD untuk mengalokasikan biaya. Uangnya dari mana itu? Pemda Jawa Barat kok banyak banget duitnya sekarang. Apakah mujak sama Nyi Ratu Kidul? Saya itu orang rasional, akademik. Tanya teman-teman dekat saya nggak percaya klinik. Enggak. Tapi saya memahami Nyi Ratu Kidul itu simbol dari laut, dan di mana manusia kalau ingin mengalami kemajuan maka harus memuliakan laut. Agar apa? Agar dia bisa mendapat keberkahan dari apa yang menjadi kandungan kekayaan laut itu. Tidak boleh dieksploitasi, tidak boleh dirusak. Kemudian simbol dari tanah disebutnya Sunan Ambu, yang itu saya lambangkan ketika merah putih diserahkan di Gedung Pakuan. Untuk apa? Hari ini yang menjadi problem adalah tanah. Kenapa? Ada laut yang sudah disertifikatkan, ada bantaran sungai disertifikatkan, ada gunung disertifikatkan. Padahal itu hak negara untuk dikelola untuk kemakmuran rakyat. Ini problem. Yang ketiga adalah ada maung. Itu adalah uyut, dan itu adalah simbol dari penjagaan hutan. Sebenarnya saya itu nilai itu, orang Cina merumuskan tuh yin dan yang. Kemudian lahirlah seperti Nyi Ratu itu adalah Dwi Kuan Yin. Orang Eropa membuat lukisan Mona Lisa. Kita klinik hayang benghar ka Nyi Ratu. Wah teu bisa, benghar mah kudu usaha. Nah, ini yang di otak saya itu. Tetapi saya bilang meraih kemajuan sains teknologi, kita tidak boleh terputus dari sejarah masa lalu sebagai bangsa. Gubernur Jabar kembali menyampaikan pidato yang dinilai luar biasa, karena apa yang KDM sampaikan sesuai dengan realita yang terjadi belakangan ini. Salah satunya soal kekayaan alam, yang diperjualbelikan ke kaum oligarki. KDM juga menyampaikan gagasannya terkait persoalan guru dan siswa, yang mungkin tak banyak dilakukan di daerah lain. Apa yang terjadi di abad hari ini? Sudah miskin. Kemudian apa yang hilang dalam tradisi pendidikan kita hari ini? Pinter-pinter kalau otaknya, tapi lemah fisiknya, lemah mentalnya, kerja kerasnya lemah. Hidup dengan keluhan, berkeluh kesah di media sosial. Terus kalau Anda berkeluh kesah di media sosial, emang orang simpati pada Anda? Kerja keras. Kita ngomong guru, apakah guru sekarang menderita? Menurut saya tidak lebih menderita dibanding guru zaman dulu. Tiap hari gini aja ditangtungin suruh baca. Kieu. Apakah guru zaman itu dilaporin polisi? Tidak. Di sekolah digampar, geplak. Pulang ke rumah, kunaon sia dicabok ku guru. Tadi maledog sekolah make batu, gaplok deui. Ponten ya, mohon maaf, kita memang hari ini sudah harus mengikuti ratifikasi perjanjian perlindungan anak. Tetapi anak waktu itu lahir anak kok. Hari ini anak lebih galak di mata gurunya. KDM selama ini dengan cermat menyerap aspirasi keluh kesah yang disampaikan oleh guru dan siswa. Untuk itu KDM melakukan terobosan baru untuk membuat perubahan melalui Jabar. Dari sekian isi pidato KDM di acara ini mendapat banyak pujian karena gagasannya setara dengan gagasan pemimpin dunia. Ibunya di sawah hitam melegam, jadi kuli ngaramet, anaknya gaya-gayaan. Mohon maaf, ditambah lagi dapat bansos, makin lemah. Motorna belum lunas, sudah dipurutulan, diganti knalpotnya, ikut kerombongan geng. Mohon maaf, bonceng perempuan, setelah itu hamil. Kan saya banyak nanganin. Kawin sebentar, setelah itu pisah lagi. Anak usia muda, sudah punya anak lagi, bapaknya miskin, sudah mikirin 3 anaknya dari perkawinan yang sebentar-sebentar. Saya nanganin Pak yang begitu. Saya ingin sekolah rakyat dibangun Pak Prabowo, cita-citanya merubah itu loh. Saya ingin sekolah rakyat, sekolah Taruna Nusantara itu hadir dalam setiap ruang kelas di seluruh Jawa Barat. Sekolah yang setara, melahirkan kelas menengah. Enggak, jangan bikin rumit Pak Sekda, percepat itu. Kalau orang Tasik, ya jadi kepala sekolah di Tasik. Dan jangan jauh dari rumahnya. Di Sukabumi, kembalikan. Udah, nggak boleh. Kenapa? Beban biayanya berapa biaya transportasinya?
Buat anak-anakku, tidak ada alasan bahwa Anda miskin, Anda tertinggal. Tidak ada alasan. Apa yang terjadi di abad hari ini? Sudah miskin, kemudian memproklamirkan kemiskinan. Lemah. Harusnya apa? Sembunyikan kemiskinan. Anda kerja keras. Kenapa? Apa yang hilang dalam tradisi pendidikan kita hari ini? Pinter-pinter kalau otaknya, tapi lemah fisiknya, lemah mentalnya, kerja kerasnya lemah. Hidup dengan keluhan, berkeluh kesah di media sosial. Terus kalau Anda berkeluh kesah di media sosial, emang orang simpati pada Anda? Tidak. Kerja keras. Kita ngomong guru, apakah guru sekarang menderita? Menurut saya tidak lebih menderita dibanding guru zaman dulu. Ngomong kelas, wow, saya kelas 1 SD muridnya 60. Satu bangkunya 3. Penyakitnya apa? Kopok. Kita ngalamin lah anak tahun 70, Bu Dokter, kopok, Bu, kopok. Di kelas saya dari 60 murid, 10 yang kopok. Bayangin loh, guru zaman itu loh. Habis itu sekolahnya giliran, pagi, sore, siang, jam 1 udah dari sawah, ngangon doma, teu mandi heula, masuk ke kelas kopok. Itu sekelas baunya luar biasa. Penyakitnya kedua lagi ololeho. Murid zaman dulu kesini, ke sekolahnya ada yang disenal, ada yang enggak, ada yang nyeker. Itu kakinya belah-belah. Ke sekolah suka dipariksa, hidung, untuk ngakalinnya pakai jalantah. Sudahlah, menderita Pak, menderita. Gurunya pakai kapur, guru di mejanya disimpan itu pangebung. Bodoh sih ya. Saya termasuk anak yang 20 orang dari 60 tidak naik kelas. Dedi Mulyadi tidak naik kelas. Bodoh aing teh. Tiap hari gini aja ditangtungin suruh baca. Kieu. Apakah guru zaman itu dilaporin polisi? Tidak. Di sekolah digampar, geplak. Pulang ke rumah, kunaon sia dicabok ku guru. Tadi maledog sekolah make batu, gaplok deui. Ponten ya, mohon maaf, kita memang hari ini sudah harus mengikuti ratifikasi perjanjian perlindungan anak. Tetapi anak waktu itu lahir anak kokoh. Hari ini anak lebih galak tibatan gurunya. Anak lebih galak tibatan bapaknya. Anak-anak hari ini tumbuh lemah. Dan mohon maaf banget, tahun 70-an anak-anak orang kaya itu santai. 80-an anak orang miskin kerja keras. Saya ingat betul di desa saya, anak orang kaya nggak ada yang sukses, ya biasa aja standar. Tapi anak-anak yang biasa tuh sukses-sukses. Kenapa? Waktu itu beda. Hari ini terbalik. Anak-anak orang kaya disimpan di yayasan pendidikan, anak tentara, akademi angkatan darat, anaknya angkatan darat lagi besok. Karena disiapin. Anak bupati disiapin, anaknya jadi bupati lagi. Anak kepala desa disiapin, anak Cairoh, karunya, motorna belum lunas, sudah dipurutulan, diganti knalpotnya, ikut rombongan geng. Mohon maaf, bonceng perempuan, setelah itu hamil. Kan saya banyak nanganin. Kawin sebentar, setelah itu pisah lagi. Anak usia muda, sudah punya anak lagi, bapaknya miskin, sudah mikirin 3 anaknya dari perkawinan yang sebentar-sebentar. Saya nanganin Pak yang begitu. Bukan kata orang, saya sendiri, saya tahu keadaan mereka. Apa? Lemah Pak. Yang miskin akses politiknya makin lemah, akses ekonomi makin lemah. Anak-anaknya, ibunya di sawah hitam melegam, jadi kuli ngaramet, anaknya gaya-gayaan. Mohon maaf. Ditambah lagi dapat bansos, makin lemah. Saya ingin nih sekolah rakyat dibangun Pak Prabowo, cita-citanya merubah itu loh. Saya ingin sekolah rakyat, sekolah Taruna Nusantara itu
hadir dalam setiap ruang keras di seluruh Jawa Barat. Sekolah yang setara melahirkan kelas menengah. Sehingga saya tidak ragu kalau di Unpad kemarin mengumumkan, 10 fakultas kedokteran, 10 orang sini, saya biayain oleh Provinsi Jawa Barat, sini. Kedokteran, asal orang tuanya tidak mampu, tapi anaknya punya kemampuan dan keinginan. Saya ingin, ITB, berapa orang yang nanti teknik sipil, geologi, kemudian arsitektur, saya bilang sini. Saya ingin minimal dalam setiap tahun itu ada 10.000 anak Jawa Barat dari keluarga biasa-biasa tumbuh jadi kelas menengah baru sebenarnya. Itu. Dan saya tidak akan ragu dengan Pak Ketua DPRD untuk mengalokasikan biaya. Uangnya dari mana itu? Pemda Jawa Barat kok banyak banget duitnya sekarang. Apakah Mujak sama Nyi Ratu Kidul? Saya itu orang rasional, akademik. Tanya teman-teman dekat saya nggak percaya klinik, nggak. Tapi saya memahami Nyi Ratu Kidul itu simbol dari laut, dan di mana manusia kalau ingin mengalami kemajuan maka harus memuliakan laut. Agar apa? Agar dia bisa mendapat keberkahan dari apa yang menjadi kandungan kekayaan laut itu. Tidak boleh dieksploitasi, tidak boleh dirusak. Kemudian simbol dari tanah disebutnya Sunan Ambu, yang itu saya lambangkan ketika merah putih diserahkan di Gedung Pakuan. Untuk apa? Hari ini yang menjadi problem adalah tanah. Kenapa? Ada laut yang sudah disertifikatkan, ada bantaran sungai disertifikatkan, ada gunung disertifikatkan, padahal itu hak negara untuk dikelola untuk kemakmuran rakyat. Ini problem. Yang ketiga adalah ada maung, itu adalah uyut, dan itu adalah simbol dari penjagaan hutan. Sebenarnya saya tuh nilai itu, orang Cina merumuskan tuh yin dan yang, kemudian lahirlah seperti Nyi Ratu itu adalah Dwi Kuan Yin. Orang Eropa membuat lukisan Mona Lisa, kita klinik hayang benghar ka Nyi Ratu, waktu bisa benghar mah kudu usaha. Nah ini yang di otak saya itu. Tetapi saya bilang meraih kemajuan sains teknologi, kita tidak boleh terputus dari sejarah masa lalu sebagai bangsa. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi anak-anakku, guru-guruku yang semangat. Nah kemudian mengajar pagi 6:30, hitungannya apa? Hitungannya kan sudah terkompensasi Jumat, Sabtu itu kan libur. Saya dulu merumuskan pendidikan 7 poe atikan. Yang satu adalah Ajeg Nusantara Senin, yang kedua Selasa Ajeg di Buanda, ketiga Rebo Maneh di Sunda, keempat Kemis Nyanding Wawangi, kelima Jumat nyuci kendiri, Sabtu Minggu betah di imah. Ini penting. Sekolah isi terus sampai siang. Kemudian Sabtu Minggu berkumpul dengan keluarganya di rumah, betah di imah. Rumah itu harus menjadi tempat di mana kehidupan kita nyaman, damai. Saya ini orang yang pergi kemanapun, jarang nginep di hotel, selalu pulang ke rumah. Karena bagi saya, rumah adalah tempat saya untuk berbahagia bersama anak saya. Itu. Maka rumah yang nyaman. Rumah yang nyaman lahir dari rumah yang bersih. Nah, ini yang harus kita bangun bersama. Jadi yang kita lakukan, saya terserah orang mau mengatakan apa terhadap diri saya ingin punya anak-anak Jawa Barat itu hebat. Kenapa? Industrinya terhampar di mana-mana, tapi rakyatnya belum terserap dengan baik. Tanahnya subur, berantakan pengelolaannya. Saya ingin terus menata sungai, menata hutan, menata perkebunan, menata areal industri. Saya ingin terus, saya pas tangan, saya kepalkan terus. Saya ingin membangun kemajuan dan ingin saya melihat anak-anak Jawa Barat itu hebat, nanti menguasai di berbagai bidang lini, dan negara hadir untuk membuat pembiayaan riset, pembiayaan pendidikan, kelas. Saya sudah ingin membuat kelas itu beradab. 1 kelas, 1 toilet, 1 kelas, 1 toilet. Itu saya ingin beradab. Guru-gurunya dibangun, dan saya juga mungkin kalau guru SMA mah enggak ya, mungkin ya. Saya waktu jadi bupati dulu, kalau guru SD terutama itu sangat bestie sama Bang Jabar. Ngajarnya di SD Sukamulya, tapi SK-nya di Bang Jabar. Enggak apa-apa kalau uangnya untuk produktivitas. Pakai gade sawah,
pakai bangun rumah, pakai beli kebun. Ini kan yang terjadi adalah uang ini pakai motor, mobil, rumah nggak punya, mobil rusak, motor hancur. Bang, banyak yang sudah selesai jadi guru, rumah pun nggak punya. Ini harus dirubah. Pegang tabungan siswa, pakai dikit-dikit, pas kenaikan kelas. Lah itu pengalaman saya sama kakak saya kok, almarhum. Kakak saya itu almarhum, tiap kenaikan kelas harus ganti itu suaminya itu. Ini kan pengalaman saya, keluarga saya guru ada satu orang. Nah, ini rubah perspektif. Dan kenapa saya mohon maaf juga, nanti harus ada aturan juga Pak Kepala Dinas, tidak boleh masuk pedagang yang menawarkan barang ke sekolah, baik untuk murid maupun guru. Stop, tutup kunci. Kenapa? Pak, lamun tukang nganjukeun datang ke sekolah, Pak, guru kabitaan. Mohon maaf, tradisi ini bener nggak nih ngomong saya ngomong? Saya ingin guru-gurunya terbebas dari tekanan ekonomi. Selain kita berpikir tentang kesejahteraan ke depan, kita ukur fiskalnya dengan baik, tetapi juga gurunya pengeluarannya harus mulai ditekan. Untuk itu saya ke Pak Kadis. Ini saya sampaikan ke Pak Kadis. Manusia itu akan sejahtera cukup dengan negara melahirkan dua hal menurut saya. Jamin kesehatan gurunya, permudah kepemilikan rumahnya, ini guru. Makan segala macam beresang ngurus sendiri. Untuk itu Dinas Pendidikan perlu mendata guru yang belum punya rumah. Tidak ada salahnya pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan bantuan perumahan bagi guru. Nggak ada salah. Pak Sekda, nggak ada masalah. Jadi kita kan hari ini saya paling cepat tuh. Bantu ini 40 juta, 50 juta. Nggak apa-apa. Nanti guru yang punya rumah di-record dulu problemnya apa. Nanti dilihat problemnya apa. Kalau dia memang berproblem dan layak untuk dibantu punya rumah oleh provinsi, nggak ada masalah. Provinsi membantu rumah untuk guru, nggak ada masalah. Yang kedua, selain guru apa? Penjaga sekolah. Ini harus mendapat perhatian. Mang. Ini penting. Ini komponen. Yang berikutnya apa lagi? Jaminan kesehatan. Apa problem jaminan kesehatan BPJS sekarang? Aneh-aneh. Suhu badannya 40 derajat belum bisa dirawat. Liur sugan. Ya kumaha? Pasien itu dokter jaga di IGD itu bertengkar dengan pasien. Diusur. Oh mohon maaf, pulang lagi belum 40 derajat. Kenapa? Kalau nggak 40 derajat nanti BPJS-nya nggak bayar. Bayangin. Sekarang gini, saya minta Kepala Dinas Pendidikan itu aktif. Kan punya UVTD, punya kepala sekolah. Guru nanti suruh lapor kalau ada guru yang sakit, mengalami problem harus cuci darah, gantung segala macam, lapor ke kepala sekolahnya. Kepala sekolah nanti ngomong ke UVTD, UVTD-nya nanti bisa langsung ke gubernur. Saya biayain tuh rumah sakitnya. Kita akan terus memberikan solusi yang terbaik. Ruang-ruang kelas terus kita hari ini kita perbaharui, kita bangun karena anggarannya 0 dulu. 0, dari 0 loh Jabar itu. 0 pembangunan ruang kelas. Sekarang sudah bisa menjadi 1,3 triliun. Nanti ke depan terus. Dan kita kerjasama, hari ini banyak terlibat pada Dandi membangun kelas-kelas di mana-mana. Kita akan terus, saya targetkan seluruh sekolah di Jawa Barat 2027 sudah dalam keadaan sehat, bersih, tertata, berlistrik, berwifi, semuanya. Kepala-kepala sekolahnya tertata, visioner. Dan saya ingin mengembalikan kembali kepala sekolah ke kampung halamannya. Nggak boleh? Nggak, saya nggak setuju. Nggak. Jangan bikin rumit Pak Sekda, percepat itu. Kalau orang Tasik, ya jadi kepala sekolah di Tasik. Dan jangan jauh dari rumahnya. Di Sukabumi. Kembalikan, udah nggak boleh. Kenapa? Beban biayanya berapa biaya transportasinya? Udah. Dan saya minta Pak Sekda, saya kasih waktu hari Jumat mereka sudah dilantik kembali menjadi kepala sekolah.
Di provinsi biasa begitu Pak. Jadi 1 jam SK harus keluar, 1 jam, 5 menit, saya selalu begitu. Makanya cepet. Kita serapan anggaran yang paling tinggi hari ini, percepatan pembangunannya. Dan ya termasuk peran ibu bapak semua ya. Peran ibu bapak semua, angka kepuasan publik terhadap Pemprov Jabar 85% menurut Litbang Kompas. Dan Pak Kasde, Pak Pangdam, yang paling menarik justru yang tidak ada dalam RAPBD. Barak militer adalah kegiatan yang paling disukai oleh rakyat Jawa Barat. Saya juga mengucapkan terima kasih buat jajaran Polri, Polres yang membantu jam malam. Ini penting Pak, anak-anak kita ini kurang tidur, tawuran, segala macam, udahlah. Saya tuh sedih Pak, kalau sudah tawuran yang bayarin saya. Saya tuh kan nangani, bayarin rumah sakit bagian saya, dia yang ngebacok. Itu Pak. Anda tahu nggak biaya rumah sakit kalau ada bacok-bacok? Saya pernah menghabiskan uang 120 juta. Karena inginnya urai, begini urai keluar 120 juta. Waktu kemarin tuh ada lagi 90 juta, mahal. Nu ngabacok anak maneh nu mayar aing kan. ini dan saya ngumumin lagi nih Pak Kadis, saya nanti kasih hadiah untuk sekolah terbersih, tertata, terapih, tingkat juara Provinsi Jawa Barat. Saya kasih stimulus pembangunan 5 miliar. Itu yang juara provinsi ya. Yang pertama Pak Sekda, juara provinsinya yang pertama 5 miliar, juara keduanya 3 miliar, juara ketiganya 2 miliar. Nanti ada yang juara kabupaten. Juara kabupatennya mendapat stimulus pembangunan 1,5 miliar. Saya kasih stimulus. Saya juga nanti tadi udah mikir, kalau ada daerah yang sudah bebas tawuran, bebas kenakalan remaja, jam malamnya efektif, saya nanti mau ngasih hadiah buat Kapolres dan Dandimnya. Setuju? Setuju? Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf banget ini gubernurnya banyak ngatur pada di ini, segala diatur. Ya sekolah itu adalah aturan. Kalau nggak mau masuk dalam aturan, nggak mau masuk sekolah. Dan terakhir kita belajar deh dari siapa? Dari TNI Polri. Di antara seluruh pejabat pegawai negara yang paling banyak aturan siapa? TNI Polri. Baju diatur, pasang lencana diatur, masukin diatur, sabuk diatur, sepatu diatur. Tinggi badan diatur, rambut diatur, berat badan diatur, semua sudah diatur. Apakah TNI Polri tidak bahagia? Bahagia ternyata. Apakah TNI Polri dianggap organisasi yang tidak tertata? Paling solid. Siap salah. Itu kalau ditegur pimpinan, siap padahal benar. Kenapa? Karena di mata pimpinan semuanya salah. Kalau di TNI Polri pemimpinlah yang penentu kebenaran. Siap salah, walaupun benar sebenarnya siap salah. Nah gitu, makanya kemarin saya marahin Sekda. Hei, kamu salah itu. Kamu ngomong aja cukup satu. Siap salah, tak itu, siap salah. Kalau sipil argumentasinya panjang, Pak Sekda. Wow, panjang. Udah jangan panjang-panjang. Aku salah sih teh caing teh. Siap salah cukup caing teh eta. Karena profesor, doktor, Pak pakai argumentasi, landasan berpikir, filosofi ganeng caing teh. Siap salah, komando. Sipil itu harus ditertibkan Pak. Sipil itu ya walaupun tahulah. Jadi pemimpin itu kan kadang siap di depan, di belakang diomongkan. Ngomong aing pusing, siap salah. Nah nanti itu pemimpin itu nanti ngaku itu di ujungnya. Jadi kalau tadi saya yang salah, bukan anak buah yang salah. Tapi di ujung nanti sebenarnya mana udah bener, tapi ulah hareupeun anak buah sih teh wibawa kudu dijaga. Itu seni memimpin. Dan pemimpin tuh dalam militer, dalam Polri sama. Biasanya anak buah yang paling sering dimarahin itulah anak buah yang paling disayangi. Kenapa? Karena kalau sudah tidak disayangi nggak usah ditegur, nggak usah diluruskan, nggak usah dibangun, biarin masih ya weh. Nah saya ini. Nah, kepala dinas pendidikan ini termasuk yang sering belegug siapa? Aing teh belegug siapa?
Gitu. Cicing kudu kumaha atuh cenah gitu. Belegug sia mah. Stres tuh, Pak. Pertama jadi kepala dinas pendidikan tidak saya tanya selama 2 bulan. Belegug sia mah cai teh. Nah gitu. Nah kemudian anak-anak itu ngeluh persoalan pulang terlalu sore. Betul tidak anakku? Sekali lagi betul tidak? Saya itu kan keluhan tuh karena sering nongkrong sama anak-anak. Apa sih masalah? Betul tidak Pak Guru? Mohon maaf juga Pak Kadisdik, pulangnya jangan jam 3 Pak. Bayangin loh, mereka sudah bangun jam 5, setengah 5, berangkat ke sekolah setengah 7, terus kalau pulangnya ke rumah setengah 4 Pak, capek Pak, kelelahan. Dan memang mereka itu akan lebih bugar Pak kalau sekolahnya cuma 2 hari Pak. Wow. Siga nyihiang bolos wae. Nyihiang itu anak saya itu lebih lucu. Sekolah pertama kelas 1, sudah seminggu udah pindah kelas. Saya bilang Nyihiang kok kenapa jadi kelas 2? Kelamaan katanya. Terus gimana? Minggu depan Nyihiang mau pindah kelas 3. Kacau saya bilang. Saya bilang anak-anak juga. Nah, menurut saya idealnya coba ukur secara psikologi anak itu bisa kuat berapa jam dalam sehari. Kalau masuk setengah 7 menurut saya nih, saya bukan ahli pendidikan, menurut saya setengah 2 itu sudah harus pulang. Setuju? Sebenarnya yang berteriak tuh bukan anak-anak, guru. Tapi guru nyuruh ke anak-anak. Nah, oke. Setengah 2 itu harus pulang Pak, karena hitung jam kerja PNS. Mohon maaf, PNS itu, ASN itu masuknya jam 8, setengah 8 kan? Ya kan? Setengah 8 kan? Pulangnya setengah 3. Hah? Jam 4, tapi kan ngerjanya bukan kayak guru. ASN mah macam HP unggul digaji kikiran. Bener nggak? Jangan disamain nama guru. Nutur-nutur gubernur unggul digaji, gituan unggul. Jangan disamain. Guru ini kan fokus Pak, fokus, ya kan? Fokus. Nah, coba tolong dikaji lah. Saya akan minta kaji saja. Mereka pulangnya jangan jam setengah 3 atau setengah 4. Pulangnya setengah 2. Sampai rumah setengah 3. Dia mandi, istirahat, setengah 4 sudah berkumpul di rumah. Tapi dengan catatan anak sekolah pulang sekolah langsung ke rumah. Jadi nanti kalau nanti Polri menemukan anak-anak pulang sekolah tidak langsung ke rumah, maka jam pelajarannya tambah sampai maghrib. Setuju nggak? Saya ini sudah begini loh ketemu anak-anak, knalpot brong. Knalpot brong, aing gubernur ya. Sia lamun teu ganti knalpot brongna, besok tidak naik kelas. Saya begitu Pak sekarang. Tapi kan saya kasihan sama anak-anaknya, 400.000 ganti knalpot. Akhirnya itu anaknya ngajain, rombongan 8 orang isukna. Sia goblok, aing ganti kabel lo bolo bateuing. Pak knalpot brong Pak. Aduh, awas cirian. Saya itu Pak, mohon maaf jajaran Polri, saya itu di kampung saya di Lemur Pakuan tidak boleh lewat motor yang knalpotnya brong. Saya sudah mengganti lebih dari 100 knalpot. Kenapa? Sekolah tuh ngajarin pendidikan. Yang harus ngejelasin tentang knalpot brong itu adalah guru biologi atau guru fisika. Itu gelombang yang bisa diterima oleh telinga itu berapa gelombangnya, kekuatannya. Gitu. Kemudian gurunya bikin sampel, kepinter. Guru ngambil motor masukin ke ruang kelas. Anak yang kemudian diukur tekanan gelombangnya, kan ada alat ukurnya tuh. Terus kemudian anak-anak itu suruh mendengarkan.
itu cara, itulah disebut studi tour. Nah terakhir studi tour.